Halo teman-teman, Atlet Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan limpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas ya sebuah buah yang banyak manfaatnya. Ini adalah palm fruit atau kurma. Kurma ini kurma Sukari Al-Qasim Madinah. Jadi 920 gram yaitu hampir 1 kilo. Estimasi harganya kurang lebih Rp48.000. Nah, tiap penjual atau pedagang nanti akan berbeda harganya. Mungkin ini sebagai harga yang terendah nanti ya, tapi kalau harganya nanti yang maksimal misalnya mungkin tidak lebih dari 60.000. Ya, mungkin sekitar 55 ribuan nanti atau sekitar segitu ya. Tidak jauh 60.000 mungkin satu ini. Jadi kita membahas ada 15 manfaat buah kurma yang memang jarang diketahui. Kurma di sini biasanya memberi efek manis ya, jadi manis sehingga sebagai sumber energi. Dan juga mungkin kaya kalsium buah-buahan pastinya ya. Dan di Ramadan ini kurma salah satu buah favorit bagi kaum muslimin muslimat di Indonesia. Oleh sebab itu diimpor langsung dari Timur Tengah ya, negara Jazirah Arab. Dari Saudi Arabia, mungkin dari Libya ya kan. Kemudian dari Tunisia biasanya produk-produknya ini dan mungkin beberapa negara lain. Nah, itu manfaatnya kita bahas kali ini ya. Apa saja manfaatnya? Satu, mencukupi kebutuhan kalori. Jadi kalau kurma ini kalorinya cukup tinggi dan manis sehingga di sini dia sebagai karbohidrat yang cukup siap untuk digunakan langsung sebagai sumber energi sehingga tubuh tidak terganggu ya energinya. Terutama pada bulan Ramadan sebagai energi cadangan. Jadi makanlah kurma menjelang akhir-akhir setelah sahur ya. Itu akan memberikan asupan energi cadangan di akhir-akhir nanti pada saat siang menjelang sore hari tetap berenergi. Nah, yang kedua membantu mencukupi kebutuhan gizi. Kurma di sini ya ada vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, vitamin K serta kaya serat zat besi, kalsium, magnesium dan kalium. Namun dengan kadar yang terendah mungkin di sini pada tabel di sini mungkin kadarnya 0% karena deteksinya mungkin tidak masuk dalam deteksi terkecil ya. Nah, vitamin dan mineral ini masuk mikronutrien yang dibutuhkan tubuh sedikit namun penting bagi tubuh. Nah, yang ketiga menjaga kesehatan mata dan kulit. Pastinya di sini kandungan nutrisi yang di kurma ini menurunkan risiko gangguan pada mata, membuat kulit mungkin lebih baik dan menjaga kehalusan kulit. Ini berkat asam pantotenat pada kurma dan juga antioksidannya di dalam kurma. Yang nomor 4 menjaga konstipasi atau sembelit. Kurma ini melancarkan pencernaan, mengandung serat sebanyak 7 gram dalam porsi 3,5 ons sekitar 0,99 kg. Jadi mengonsumsi kurma itu mencegah konstipasi dan membuat gerakan peristetik usus lebih bagus dalam menggerakkan feses ya untuk dilakukan nanti BAB. Jadi BAB lancar. Nah, yang nomor 5 menangkal radikal bebas. Nah, karena di sini kurang mengandung kaya vitamin dan mineral, jadi di sini mengandung antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Antioksidan ini membantu melawan berbagai radikal bebas di tubuh. Radikal bebas berlebihan bisa memicu berbagai penyakit, misalnya stroke, penyakit jantung, dan adanya risiko-risiko terjadinya mungkin kanker. Nah, yang nomor 6 melancarkan proses persalinan normal. Jadi kurma bermanfaat untuk ibu hamil. Jadi di sini konsumsilah tiap hari selama beberapa minggu terakhir sebelum melahirkan ya, partus. Karena ini membantu melancarkan persalinan. Efek yang dihasilkan, lerai makan melebar sehingga induksi tidak perlu dilakukan. Artinya di sini bisa melahirkan dengan baik ya dan mengurangi risiko persalinan ya, perdarahan. Nomor 7 menstabilkan gula darah dan mengganti gula yang lebih sehat.
Nah, di dalam kurma ini walaupun rasanya manis, tapi di sini juga dia memiliki kandungan gula yang tidak dapat meninggikan kadar gula secara cepat melonjak ya, tidak, tapi dia memiliki kandungan gula yang dimanfaatkan tubuh stabil ya, karena dia di sini selain dia dalam bentuk gula sederhana juga sebagai gula karbohidrat kompleks. Jadi bisa digunakan ya sebagai pengganti gula putih atau gula pasir ya. Dan di sini kelebihannya dibandingkan gula pasir, dia memiliki kandungan nutrisi yang lain. Nah, yang nomor 8 mencegah diabetes. Nah, pastinya dengan memiliki rasa manis, jadi kurma ini tidak terlalu meningkatkan kadar gula darah, dan dengan adanya serat itu mungkin penyerapan gula mungkin akan agak lambat, sehingga pelepasannya dan penyerapannya oleh usus itu tidak segera bersama-sama, nanti perlahan-lahan. Jadi dengan pola hidup yang bagus di sini membatasi asupan dan itu akan menurunkan risiko diabetes. Nah, yang kesembilan, memelihara kesehatan jantung. Kurma mengandung mineral yaitu kalium, ya kan, kalsium, magnesium ya, dan lainnya. Jadi di sini kalium yang ada di dalamnya ini menstabilkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Antioksidannya juga mampu menjaga sistem saluran pada pembuluh darah. Nah, yang 10 lanjut yaitu baik untuk tulang. Karena apa? Di dalam kurma ini mengandung mineral termasuk kalsium. Jadi magnesium juga, fosfat ada juga. Jadi mengkonsumsi kurma membantu menurunkan risiko osteoporosis, yaitu adanya tulang yang mengalami pengeroposan. Nah, selain itu juga dengan berolahraga mampu membantu proses pembentukan vitamin D yang digunakan untuk penyerapan dan metabolisme tulang. Nah, yang nomor 11 manfaatnya jadi menu tambahan dalam diet. Nah, kurma bisa dapat langsung dimakan, dikombinasikan dengan makanan lainnya seperti kacang almond, keju, ya, smoothies, oatmeal, hingga dalam adonan-adonan lain misalnya biskuit atau bentuk olahan lainnya. Nah, kalorinya yang cukup tinggi dan tidak berlebihan ini akan membantu menurunkan berat badan dalam diet ya, sehingga keberhasilan diet itu dibantu dengan asupan dari kurma yang tinggi serat ini, sehingga mengurangi tubuh untuk mengambil makanan-makanan lain lebih lanjut. Selanjutnya yang nomor 12, mengganti elektrolit tubuh yang hilang. Nah, di saat kita sedang mungkin kelelahan atau berolahraga misalnya atau dehidrasi, nah kurma ini mampu menggantikan elektrolit yang hilang. Jadi kurma ini ada kadar airnya di dalamnya, sehingga pada saat berpuasa yaitu kita mengalami dehidrasi ya, bisa saja ini dapat dibantu dengan kurma. Jadi kurma nanti pada saat kita makan menjelang akhir-akhir dari sahur, maka kadar airnya ini mampu memberikan asupan air di mungkin sekitar jam 13 siang hingga sampai jam 18 siang menjelang malam ya, sore maksudnya, menjelang berbuka puasa. Jadi tidak mengalami kehausan, dan kandungan kalium, natrium, klorida ya, fosfat dan lainnya itu merupakan elektrolit yang efektif untuk tubuh. Jadi pastinya kalium yang tinggi ini dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi dan menormalkan kembali tekanan darah. Nah, yang ke-13, melindungi tubuh dari peradangan. Di dalam kurma itu bisa membantu mengurangi radang karena ada antioksidan yang cukup dari polifenol misalnya. Jadi kurma ini kaya polifenol. Jadi beberapa studi mengatakan dengan berpola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan yang kaya polifenol, salah satunya kurma misalnya, di sini dapat membantu mengurangi proses peradangan pada tubuh yaitu inflamasi. Nah, kemudian lanjut yang ke-14 di sini meningkatkan kesuburan. Nah, ternyata tidak disangka kurma ini
bisa meningkatkan kesuburan pada pasangan suami istri. Jadi baik pria atau wanita bisa mengkonsumsi ini secara bersamaan, dan berkat kandungan di dalamnya seng, ya kan, asam amino, gula, kemudian kalium, mineral, vitamin, vitamin B12 mungkin kalau ada di sini ya. Nah, ini digunakan sebagai obat untuk mengatasi infertilitas, terutama pada pria. Nah, di sini ya kalau di Timur Tengah, nah biji dan serbuk sari kurma pun memiliki senyawa yang bekerja sebagai hormon-hormon reproduksi yang mirip ya dengan pada kita ya, pada manusia. Nah, lanjut yang nomor 15, menghalau atau mencegah anemia. Ternyata di dalam kurma ini lumayan ya, cukup kadar besinya, ironnya. Walaupun di sini kadar ironnya 0%, tapi ada sedikit, itu sudah cukup memberikan asupan besi pada tubuh. Jadi besi yang didapatkan dari kurma ini mampu setidaknya memenuhi seperberapanya dari kebutuhan besi harian ya, bukan hanya dari kurma, mungkin nanti dapatnya dari daging, kemudian dari ikan bisa juga kan, atau dapat dari yang lainnya. Dan di sini kurma memberi manfaat dalam hal menghambat anemia kurang zat besi. Jadi dengan mengkonsumsi kurma maka akan menghambat terjadinya proses anemia kurang zat besi. Oke ya, kira-kira itu saja sebanyak 15 manfaat kurma bagi kesehatan. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.